Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini adalah pertama kali kita bertatap muka secara online. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Salawat beserta taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini pelajaran pertama adalah mari belajar Al-Qur'an surah At-Tin. SD kelas 5 semester 1. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini adalah tentang pelajaran 1, mari belajar Al-Qur'an surah At-Tin. Ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mulai ke pendahuluan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan pada saat ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dengan baik. Marilah kita berdoa bersama-sama, dan anak-anakku di rumah silakan mengikuti doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran ini, karena ini pembelajaran pertama, Bapak akan menyampaikan KD pada kelas 5 ini. Baiklah anak-anakku sekalian, di penilaian ke-13 itu ada 4 penilaian. Ya, yang pertama adalah KI 1, itu tentang sikap spiritual penilaiannya. Yang kedua adalah tentang sikap sosial. Ya, KI 3 adalah tentang pengetahuan atau materi, bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat adalah KI 4, yakni penilaian tentang keterampilan atau skill. Ya, baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan membacakan KD pengetahuan 3.1, memahami makna Quran surah At-Tin dengan baik dan taktil. Adapun di KI 4, keterampilannya adalah membaca Quran surah At-Tin dengan taktil. 4.1.2, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Quran surah At-Tin dengan benar. Dan yang selanjutnya adalah 4.1.3, menunjukkan hafalan Quran surah At-Tin dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan kita melaksanakan pembelajaran 1 tentang Quran surah At-Tin, jadi peserta didik atau siswa dapat pertama membaca Quran surah At-Tin dengan taktil. Ya.
Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam Quran suratin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran suratin. Yang keempat, mengetahui makna Quran suratin dengan benar. Yang selanjutnya adalah mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran suratin. Dan yang terakhir adalah memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran suratin. Baiklah, selanjutnya sekilas pengenalan Quran suratin. Ya. Jadi Quran mengapa dinamakan suratin? Jadi suratin ini dinamakan, atin diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama. Wattini wazzaitun. Wattini. Nah, itu maksudnya. Itu diambil suratin itu pada ayat, ya bagus sekali, pada ayat pertama. Adapun artinya surah atin adalah buah tin, wazaitun dan buah bagus, dan buah zaitun. Atin, buah tin dan buah zaitun, ya. Jadi atin itu diambil dari ayat pertama. Selanjutnya adalah surah At-Tin adalah surah yang ke-95. Bapak ulang. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95. Dalam Al-Quran yang terdapat 8 ayat. Jadi, ya, surah At-Tin itu ada 8 ayat. Ya. Dan termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surah Makkiyah. Jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 tempat. Yang pertama adalah di kota Mekah. Yang kedua adalah di kota bagus, di kota Madinah. Pulang. Di kota Mekah itu disebut surah Makkiyah. Ya, apabila diturunkan di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah. Apabila diturunkan di kota Madinah maka disebut surah Madaniyah. Ya. Jadi anak-anakku perlu mengetahui, biasanya surah-surah yang pendek-pendek, tapi tidak semua. Biasanya surah-surah yang pendek itu rata-rata diturunkan di kota Mekah. Dan surah-surah yang panjang seperti Al-Baqarah, Al-Maidah, ya, An-Nisa dan lain sebagainya yang panjang-panjang itu semua diturunkan di kota Madinah. Maka disebut surah Madaniyah. Tapi surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah, disebut juga surah Makkiyah. Baik, next. Selanjutnya, di sini pada pertemuan ini kita akan membaca surah At-Tin. Sebelum kita membaca surah At-Tin, Bapak perlu menyampaikan dulu, ya. Coba dilihat di layar, ya. Ini ada garis di atas, namanya fathah. Ya, namanya fathah itu baris atas. Ya. Setiap baris di atas namanya fathah. Selanjutnya adalah ada baris di bawah, namanya kasroh. Baris di bawah. Nah, ada juga bentuknya seperti ini. Ini namanya baris depan. Namanya dhammah. Ya. Fathah, kasrah, dan dhammah. Selanjutnya adalah di dalam Al-Quran banyak sekali ada namanya baris 2 di atas, baris 2 di atas, dan baris depan yang double begini. Ini adalah namanya tanwin.
ya, adalah namanya tanwin. Ya. Nah, selanjutnya adalah ada gambar begini. Ini namanya tasdid atau sabdu. Nah, ya, anak-anakku sekalian. Yang terakhir adalah ini tanda mati, ya. Tanda mati ini disebut juga sukun atau tanda mati. Ini adalah banyak sekali kita menemukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah perlu anak-anakku semua mengetahui, kita membaca surah Al-Quran itu kita harus membaca dari sebelah kanan terlebih dulu, sebelah sini, ke sebelah kiri. Ya. Huruf yang tidak berharakat atau tidak bertanda baris tidak dibaca, seperti ini, ya, seperti itu. Perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Cermati bapak dan ibu gurumu ketika membaca melafalkan ayat Al-Quran. Nanti kita sama-sama melafalkan surah At-Tin. Bacalah berulang-ulang sampai lancar, ya, supaya anak-anakku semua kalau sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering diulangi, khususnya surah At-Tin, insya Allah akan mudah menghafal. Selanjutnya adalah bacalah surah At-Tin berikut ini dengan taktil. Ya. Silakan disimak, dilihat sama-sama. Bapak akan membacakan dulu. Silakan anak-anakku semua dilihat, dicermati. Ya. Kalau perlu anak-anakku silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله kamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku, bisa diulang sama-sama nanti pada saat di rumah. Bisa sambil dilihat di Al-Quran, dilihat panjang dan pendeknya. Baiklah anak-anakku sekalian. Selanjutnya sebelum Bapak tutup, di sini Bapak sampaikan daftar pustaka yang Bapak ambil, ya. Itu bisa dibaca sama-sama di buku guru kelas 5, buku siswa kelas 5. Ini pengarangnya dan Bapak ambil di internet. Selanjutnya adalah ini kata motivasi sebagai tambahan yang perlu anak-anakku mengetahui sebagai motivasi kalian. Bapak bacakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini menurut Imam Syafi'i rahimakumullah. Jadi, jangan bosan-bosan kita untuk menuntut ilmu. Belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita tidak mau yang merasakan namanya belajar, maka kita akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anakku semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, khususnya belajar dan mengajar. Sekian yang dapat Bapak sampaikan dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.